Nah, selamat sore anak-anak. Pada sore ini, Selamat sore. kita bertemu kembali. Nah, pada saat ini kita akan belajar, namun sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Nah, saya meminta satu dari anak-anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kami, judul materi kita pada hari ini yaitu mengapa manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa? Bahan bacaan Kejadian 3. Nah, anak-anak kami, sebelumnya tadi apakah sudah diabsen ketua? Sudah. Jadi sebelum masuk mata pelajaran ini sudah diabsen. Hadir semua? Hadir. Baik, terima kasih ketua. Nah, sebelum kita lanjut anak-anak kami, Bapak mengawali dalam materi ini dengan sebuah pertanyaan. Nah, coba perhatikan gambar yang sudah Bapak tempelkan. Di sana ada sebuah pertanyaan. Bisa anak-anak kami membacanya? Nah, apakah semua manusia berdosa? Lalu, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Andi bisa menjawabnya? Ya, oke, anak-anak kami, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, kita akan belajar dalam satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 3. Nah, anak-anak kami sudah membawa Alkitab? Sudah. Silakan buka Kejadian 3. Nah, kitab Kejadian anak-anak kami menuliskan tentang manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Taman Eden adalah tempat yang sangat indah, tempat yang sangat ada damai sejahtera, ada sukacita. Nah, di sanalah manusia pertama ditempatkan oleh Tuhan, yakni Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberkati oleh Tuhan sehingga mereka memperoleh sukacita, ada kedamaian, tidak ada penderitaan. Namun di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada mereka. Coba anak-anak kami kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 16 dan 17. Di sana ada perintah. Anton bisa membacanya? Nah, biar Bapak baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anak-anak Bapak, di samping kebebasan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, Tuhan juga memberi mereka larangan, yakni memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apabila mereka memakannya, maka mereka akan mati. Nah, anak-anak kami, coba perhatikan gambar yang sudah Bapak tempelkan di atas ini. Nah, itu ada gambar ular, ada manusia. Ini Adam dan ini Hawa. Nah, pada suatu hari datanglah iblis mengambil rupa
seekor ular. Nah, ini di tengah-tengah Taman Eden. Dan di sana anak-anak kami, dia bertemu dengan Hawa. Dia bertemu dengan Hawa dan berbicara kepada Hawa. Dia mencoba menggoda Hawa. Nah, coba kita baca Kejadian 3 ayat 1. Buka kitabnya. Tony buka kitabnya, Kejadian 3 ayat 1. Nah, di sana iblis berkata kepada perempuan itu. Ya, dikatakan, kata iblis, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Nah, coba perkataan iblis, semua pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan tidak pernah berfirman seperti begitu. Yang dikatakan Tuhan, pohon yang ada di dalam taman ini boleh bebas dimakan. Namun pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Apabila dimakan oleh Adam dan Hawa, maka mereka akan mati. Lalu iblis berkata lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, coba disinilah mulai iblis anak-anak menipu daripada Hawa. Katanya Hawa akan menjadi Allah, sama seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, coba anak-anak kami, saat itu Hawa ada ketertarikan juga. Dia melirik-lirik buah yang ada di tengah-tengah taman ini dan merasa tertarik melihat buah tersebut dan punya niat untuk memetiknya. Sambil melihat-lihat, iblis terus menggodanya. Nah, anak-anak kami, apa yang terjadi? Akhirnya Hawa mengambil buah itu. Katanya, buah ini enak, kok Tuhan larang-larang? Ya, tidak ada yang busuk, pasti enak rasanya. Nah, akhirnya dia mengambilnya dan membawanya kepada suaminya. Coba perhatikan gambar. Dan akhirnya mereka memakannya. Adam dan Hawa memakannya. Nah, anak-anak, saat mereka telah memakan buah tersebut, akhirnya mereka sadar, mereka malu. Karena mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan. Sehingga mereka bersembunyi. Coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ya, anak-anak kan bisa melihatnya. Mereka bersembunyi. Rasa kebahagiaan mereka hilang. Sukacita mereka selama ini di Taman Eden hilang. Damai sejahtera mereka hilang. Mereka bersembunyi. Ya, takut. Disinilah mereka sadar, dan di sini juga lah awal dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Namun anak-anak kami, Adam dan Hawa masih dikasihi oleh Tuhan. Walaupun mereka telah berbuat dosa, tetapi akibat daripada dosa ada konsekuensinya kepada mereka. Saat Tuhan datang ke Taman Eden dan bertanya, "Ada apa denganmu, Adam?"
Di sana mereka saling tuding-menuding. Adam berkata, "Wanita yang Engkau berikan ini Tuhan, di sampingku, jadi pendampingku. Dia telah menggoda saya sehingga saya memakan buah." Lalu kata perempuan itu juga, "Ular tua itu Tuhan, ular ini yang menyuruh saya akan menjadi Tuhan nanti." Jadi disinilah Adam dan Hawa saling tuduh-menuduh. Nah, akhirnya Tuhan memberi konsekuensi kepada mereka, hukuman kepada Adam dan Hawa, yakni di mana hukuman untuk perempuan, boleh kita baca nama kami, silakan buka Alkitabnya di dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 19. Di situ ada hukuman yang akan diberikan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama kepada perempuan, Tuhan memberi hukuman kepada Hawa, di mana dikatakan di sana Hawa dan keturunannya akan bersusah payah saat melahirkan. Dan kemudian Tuhan juga memberi hukuman kepada Adam, yakni bahwa Adam akan bersusah payah mencari nafkah, mencari rezeki. Dan kemudian mereka akan mengalami penderitaan dan Tuhan mengutuk tanah. Itulah konsekuensi apabila melanggar daripada perintah Tuhan. Seperti yang Bapak katakan tadi, walaupun Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, tidak taat perintah Tuhan, namun Tuhan masih mengasihi mereka. Buktinya, saat Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan mengambil seekor binatang sebagai persembahan dan mengambil kulitnya sebagai pakaian kepada mereka. Coba lihat, ya, Tuhan mengusir mereka dan akhirnya Adam dan Hawa memiliki pakaian. Ya, ini bukti kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak membiarkan apabila Adam dan Hawa kembali kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, Tuhan masih mengasihi mereka. Nah, anak-anak Bapak, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa ini ada beberapa konsekuensi yang dialami. Yang pertama, di mana hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Yang tadinya mereka bisa berkomunikasi, berbicara, ngobrol-ngobrol, namun rusak, tidak bisa lagi. Yang pertama. Yang kedua, mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Nah, tadi Bapak sudah katakan bahwa Taman Eden adalah tempat yang sangat indah, di mana Adam dan Hawa memiliki kedamaian, kebahagiaan. Nah, di sana mereka diusir oleh Tuhan. Nah, kemudian manusia berada dalam kutub dosa dan menuju kebinasaan kekal. Akibat daripada dosa adalah kebinasaan kekal. Nah, anak-anak Bapak, lalu mengapa manusia berdosa? Bapak sudah katakan tadi, manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia memberontak terhadap Allah. Nah, karena
ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka sekarang seluruh manusia telah berdosa. Siapa seluruh manusia? Ya, saya dan anak-anak kami semua, kita semua yang ada di sini. Nah, coba lihat gambar di atas anak-anak kami. Coba perhatikan. Nah, ini. Lihat. Dari yang terkecil sehingga yang terbesar. Dari dosa yang terkecil hingga dosa yang terbesar. Semua manusia telah berdosa. Ini tertulis di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Nah, dalam Roma pasal 5 ayat ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Nah, pertanyaannya, coba lihat ini gambar anak-anak kami. Apa itu dosa? Ayo, ada yang bisa menjawab apa itu dosa? Apa itu dosa? Nah, dalam bahasa Ibrani begitu banyak makna daripada dosa. Namun di sini Bapak hanya mengambil satu kata, yaitu khata. Nah, coba lihat khata. Khata, bisa lihat bahasa Ibrani khata, yang berarti tidak mengenai sasaran atau gagal. Nah, tidak mengenai sasaran atau gagal, maksudnya tidak mengenai atau sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian ada juga makna dosa di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Coba lihat, anak-anak kami bisa melihatnya, yakni hamartia, yang berarti meleset atau tidak mengenai sasaran yang dituju. Meleset atau tidak mengenai sasaran yang dituju. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dosa adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan apa yang dituju. Nah, jadi anak-anak kami, dosa adalah ketidaktaatan manusia terhadap perintah Tuhan. Nah, anak-anak Bapak, dalam kehidupan ini Tuhan sering menghendaki kita agar kita selalu menaatinya atau taat terhadap perintahnya. Namun kadangkala kita tidak mentaati perintahnya, kita tidak taat pada Tuhan. Tuhan ingin selalu kita mengasihinya, namun kadangkala kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu hal ini, anak-anak kami? Ini dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak tadi lupa menempelkannya. Di sini ada sebuah gambar. Ya, jadi minta maaf tidak bisa Bapak tempel. Coba dilihat saja anak kami. Di sini perhatikan gambar. Gambar ini adalah seseorang yang sedang bertengkar. Nah, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita memukul teman kita, kita memukul adik kita. Hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menyuruh agar kita saling mengasihi. Nah, gambar berikutnya malas-malasan. Bisa anak-anak kami lihat. Nah,
kadangkala anak-anak kami malas-malasan di rumah, tidak mau membantu orang tua, malas mengerjakan PR, malas membantu ibu yang bekerja di rumah. Itu hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, kemudian ada lagi menghormati, melawan orang tua. Ada di sini tidak yang sering melawan mamanya, melawan bapaknya? Nah, jangan ya, karena hal itu tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan mau anak kami menghormati orang tua. Alkitab berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu yang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kemudian ada lagi gambar ini, gambar sombong. Nah, ini adalah sifat-sifat iblis, sombong. Nah, merasa hebat, merasa pintar, merasa jago. Nah, kemudian ada lagi mencuri. Nah, coba digambar. Hal ini juga tidak disenangi oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa teman mencuri, atau ada di antara teman anak-anak kami mencuri pensil teman di kelas. Nah, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Tidak boleh mengambil pensil teman kita. Nah, lalu anak-anak kami, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar kita diampuni oleh Tuhan? Nah, jadi agar kita diampuni oleh Tuhan, maka kita harus berdoa, meminta tolong kepada Tuhan agar Tuhan terus membimbing kita untuk melakukan firman Tuhan dan membimbing kita menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anak kami, dari mana kita mulai? Ya, dari mana kita memulai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, kita dapat memulai di sekolah, misalkan menolong teman, ya, membantu teman, dan bisa juga tidak lagi mengambil barang teman. Nah, hal-hal itu kita mulai dari diri kita. Belajar yang tadinya malas-malasan, jangan lagi malas-malasan. Yang tadinya sombong, seperti hebat saja, nggak boleh tidak sombong lagi. Yang tadinya tidak mau menolong teman, kita harus menolong teman. Nah, anak-anak kami, sebagai kesimpulan di materi pembelajaran kita hari ini, ya, di materi pembelajaran kita hari ini, jadi yakni manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Allah. Ya, manusia lebih tergoda kepada rayuan dunia atau rayuan tipu muslihat iblis. Ya, jadi kemudian akibatnya ketidaktaatan manusia, maka mereka diusir dari Taman Eden. Nah, jadi untuk itu anak-anak kami, agar
kita setelah mendengar materi hari ini, kita menyadari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, ya, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak kami, sebelum kita mengakhiri materi ini, Bapak memberikan tugas. Nah, ini tugas di rumah, artinya atau tugas kelompok. Nah, tugas kelompok kita bagi kelompok ya. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Oke, silakan bagi anak-anak kami ya. Nah, jadi dalam tugas ini di sana Bapak mau anak-anak kami membaca ulang materi kita yang sudah kita pelajari hari ini dan diskusikan hal-hal apa saja, ya, hal-hal apa saja yang anak-anak kami temui yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, kemudian dicari di dalam hukum-hukum Taurat yang bertentangan dengan hal-hal tersebut. Jadi minggu depan anak-anak kami kelompok akan maju ke depan masing-masing dan memprestasikan hal-hal apa saja yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah misalnya, baik di lingkungan keluarga. Nah, lalu dijelaskan, dikaitkan hukum Taurat Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk mengakhiri materi kita hari ini, sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa lagi. Saya meminta anak kami 1 orang. Nah, Yeni bisa berdoa untuk kita. Oke, nah silakan lipat tangan, tutup mata, dan Yeni mulai berdoa. Amin. Nah, sekian materi kita hari ini anak-anak kami. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.